Kalau kita ngomongin musik dangdut tahun 90-an, ada satu nama yang kayaknya nggak mungkin kita lupain. Abim Ngesti, sang pangeran dangdut. Perjalanannya ini, wah luar biasa, tapi juga berakhir dengan sangat-sangat tragis. 16 tahun. Coba bayangin, cuma 16 tahun. Di usia segitu, di saat karirnya lagi di puncak-puncaknya, semuanya berhenti. Angka inilah yang jadi inti dari semua tragedi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mundur dulu ya ke awal-awal. Gimana sih ceritanya seorang anak laki-laki dari Jepara bisa jadi pangeran dangdut dan mengguncang panggung musik nasional? Nah, ini dia yang bikin dia beda banget. Di zaman itu kan penyanyi anak-anak lagunya ceria-ceria gitu ya. Abim, dia malah milih dangdut. Genre yang isinya orang dewasa semua. Justru langkah berani inilah yang bikin dia jadi fenomena. Dari sini kelihatan banget betapa cepat dia meroket. Tahun 90, debutnya masih biasa aja. Setahun kemudian album Pangeran Dangdut meledak di mana-mana. Suksesnya itu bukan main-main, sampai royaltinya bisa dipakai buat beliin mobil baru untuk keluarganya. Keren banget. Tapi setelah sukses besar itu, Abim nggak lantas santai, nggak sama sekali. Dia justru terus maju, terus berinovasi, nunjukin kedewasaan musik yang jujur aja jauh banget melampaui usianya saat itu. Jangkauannya itu luas banget. Dia nggak cuma duet sama nama besar di dangdut kayak Iis Dahlia, tapi juga nekat nyebrang genre ke slow rock, bahkan kolaborasi sama lady rocker Poppy Mercury. Ini bukti kalau dia tuh bukan sekedar penyanyi, tapi seniman sejati yang serba bisa dan lagi dicari-cari banget waktu itu. Nah, ini dia nih, Gadis Baliku. Ini bukan sekedar lagu biasa, tapi bisa dibilang ini mahakaryanya. Dia nyiptain sendiri lagu yang ngegabungin dangdut, rap, sama musik etnik. Di awal 90-an loh, ini visioner banget. Dia bisa menangkap energi Piala Dunia 94 dan nyatuin itu sama budaya Indonesia. Kerennya kebangetan. Tapi, ya di balik semua gemerlap itu, ada awan gelap yang mulai ngumpul. Album terakhirnya, yang judulnya Dahsyat, tanpa disadari jadi semacam pertanda akhir dari ceritanya. Dan firasat-firasatnya bikin merinding. 35. Ya, 35 hari. Video klip buat album terakhirnya itu dirilis cuma 35 hari sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Sebuah hitungan mundur yang gak ada satu orang pun sadar waktu itu. Dan ucapan dari sutradara videonya ini, sumpah, bikin merinding. Azhar Gunawan cerita, gimana Abim waktu syuting di pinggir jurang itu total banget. Nggak ada takut-takutnya sama sekali. Kalau diingat-ingat lagi sekarang, totalitasnya itu kayak salam perpisahan yang sempurna buat para fansnya. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. 19 Agustus 1995. Tanggal yang selamanya akan diingat sebagai hari di mana musik Indonesia kehilangan salah satu pangeran terbaiknya. Kejadiannya begitu cepat dan nggak terduga. Waktu lagi di perjalanan pulang dari kampung halaman mereka di Kudus, mobil yang ditumpangi Abim dan keluarganya nabrak truk gandeng yang lagi berhenti di bahu jalan. Satu insiden tragis yang langsung mengakhiri segalanya. Dan skala tragedinya, ini yang bikin hati hancur banget. Coba lihat daftar ini. Yang pergi itu bukan cuma Abim, tapi juga ibunya, adiknya yang masih kecil banget, baru 6 tahun, sepupunya, pamannya, sampai sopir mereka. Satu keluarga hancur dalam sekejap. Yang bikin makin nyesek lagi, ada detail tragis ini. Ayahnya, Wiwin Ngesti, kebetulan gak ikut di mobil itu. Dan ternyata, sehari sebelumnya beliau sempat nyaranin, udah naik pesawat aja. Sebuah saran yang gak diikuti, dan mungkin ya jadi penyesalan seumur hidup. Walaupun hidupnya singkat banget, warisan Abim Ngesti itu nggak lekang oleh waktu. Puluhan tahun setelah dia pergi, pengaruhnya itu masih kerasa banget sampai sekarang. Warisannya itu hidup terus dalam berbagai bentuk ya. Lagu-lagunya abadi, masih dinyanyiin sama penyanyi lain. Fansnya juga setia banget, komunitasnya masih aktif sampai sekarang. Tapi ada juga sisi sedihnya. Rumahnya yang dulu ramai sama tawa, kabarnya sekarang kosong dan terbengkalai. Dan ternyata tragedi itu bahkan memisahkan mereka sampai ke peristirahatan terakhir. Abim dimakamkan bareng ibu dan adiknya di Kudus. Sedangkan ayahnya yang meninggal beberapa tahun kemudian di tahun 2004 dimakamkan terpisah di kota kelahirannya, Jepara. Kisah Abim Ngesti ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Di tengah tragedi dan kehilangan yang begitu besar, musiknya tetap bergema.
Ini bikin kita mikir kan, gimana caranya sebuah karya seni, sebuah lagu, bisa melampaui hidup penciptanya dan abadi selamanya di hati para pendengarnya.